Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini saya membahas berkaitan dengan teori flu atau sering juga dinamakan dengan teori jarum hipotermik. Teori ini ditampilkan pada tahun 1950-an. Jadi ketika itu ada peristiwa penyiaran di stasiun radio di Amerika Serikat dengan judul The Invasion from Mars. Jadi pada saat itu menyiarkan bahwa kita akan diserang oleh makhluk dari Mars. Masyarakat begitu takut mendengar apa yang disampaikan di stasiun radio tersebut. Akhirnya muncullah teori ini. Jadi teori peluru ini dianggap bahwa khalayak atau penonton itu adalah orang yang pasif. Sedangkan media massa itu adalah komunikator yang aktif, yang kuat. Sehingga apa yang disampaikan oleh media massa itu menimbulkan efek yang sangat kuat, langsung, terarah, dan segera. Sama halnya pada saat seorang menembakkan peluru kepada orang lain, untuk menghindarnya itu sangat sulit. Nah, komunikan dianggap seperti itu. Atau sama halnya seorang dokter yang menyuntikkan jarum suntik kepada pasiennya, itu pasien pasti akan pasrah. Nggak mungkin akan berontak. Karena dianggap apa yang disampaikan atau apa yang disuntikkan oleh sang dokter itu adalah sesuatu yang benar, maka dia pasrah. Nah, model jarum suntik ini pada dasarnya adalah aliran satu tahap atau one step flow. Itu media massa langsung kepada khalayak sebagai audiens. Jadi pesannya langsung mengena kepada khalayaknya. Teori peluru atau jarum hipotermik ini mengasumsikan bahwa media ini memiliki kekuatan yang sangat perkasa. Dan tadi, komunikan dianggap sebagai hal yang pasif atau tidak tahu apa-apa. Teori ini mengasumsikan bahwa seseorang komunikator dapat menembakkan peluru komunikasi yang begitu ajaib kepada khalayak yang tidak berdaya, dalam hal ini pasif. Menurut Katz, model ini berasumsi bahwa media massa sangat ampuh dan mampu memasukkan ide-ide pada benak komunikan yang tidak berdaya. Khalayak yang tersebar diikat oleh media massa, tetapi di antara khalayak tidak saling berhubungan. Jadi efek dari media massa ini pengaruhnya cukup besar sekali. Teori peluru ini pertama ditemukan oleh Sham pada tahun 1950-an, tetapi ternyata teori ini dicabut tahun 70-an yang menganggap ternyata khalayak tidak pasif. Jadi anggapan Sham ini terbantahkan bahwa ternyata khalayak tidak pasif, khalayak itu aktif. Meskipun khalayak itu terkena peluru atau terkena pesan secara masif, ternyata mereka tidak jatuh terjelembab. Karena kadang-kadang peluru itu juga tidak menembus. Jadi ada kalanya efek yang timbul itu berlainan dengan tujuan si penembak peluru atau komunikator. Seringkali sasaran malah senang pada saat ditembak, sedangkan menurut Paul menyatakan bahwa khalayak sasaran ini tidak pasif. Mereka secara aktif mencari apa yang diinginkannya dari media massa. Mereka melakukan interpretasi sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi teori ini gugur dengan sendirinya yang menyatakan bahwa khalayak itu pasif, ternyata enggak juga kok, mereka enggak pasif.
Mereka menerima pesan dengan persepsi yang berbeda-beda. Meskipun pesannya sama, tapi persepsinya bisa berbeda-beda. Jadi apa yang diinginkan oleh komunikator dalam media massa terkadang tidak sesuai dengan apa yang ditangkap oleh komunikan. Apalagi pada saat ini sudah ada new media, halayaknya lah tambah lebih aktif lagi. Mereka bebas memilih media apa yang mau digunakan. Tidak terpaku pada satu media. Kalau dulu mungkin medianya masih terbatas, maka pesannya bisa sangat aktif. Tapi sekarang pilihan media sangat banyak. Masyarakat sudah bisa memilih apa yang akan digunakan medianya, apa yang bisa memuaskan kebutuhannya, apa yang bisa memperoleh informasi dari media tersebut tuh kalian sudah bebas memilih. Nah, runtuhnya teori ini maka muncul teori uses and gratification. Nanti teman-teman akan saya sampaikan juga berkaitan dengan teori uses gratification. Uses gratification ini kan halayak menggunakan dan halayak mendapatkan kepuasan. Pastinya halayak ini aktif dalam memilih media mana yang bisa memuaskan apa yang diinginkan oleh audiens tersebut. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.